Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Deteksi SMS Penipuan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP. Next. Untuk anggota kelompok 5 sendiri, diantaranya adalah Prista Renata dengan NIM 154, kemudian ada Maria Sisilia Sangu dengan NIM 168, lalu saya sendiri dengan NIM 211 dengan nama Dimas Fakul Rahman. Next. Baik, untuk latar belakang, jadi perkembangan teknologi komunikasi itu telah mempermudah pertukaran informasi. Namun kemajuan ini juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan-pesan penipuan melalui SMS. Nah, berbagai metode penipuan yang semakin bervariasi dan sulit dikenali dengan kasat mata, menyoroti pentingnya adanya sistem deteksi otomatis untuk membantu masyarakat dalam menghindari kemungkinan kejahatan cyber. Meskipun sudah banyak edukasi tentang bahaya SMS penipuan, nyatanya masih banyak orang yang tertipu karena sulit mengenali ciri-ciri pesan penipuan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk menciptakan aplikasi berbasis machine learning yang bisa mengkategorikan pesan teks atau SMS ke dalam 3 kategori, yaitu normal, fraud atau penipuan, dan juga promo. Harapannya, teknologi ini bisa digunakan untuk membuat sistem yang mampu mendeteksi SMS penipuan secara efektif, sehingga kerugian akibat kejahatan semacam ini bisa diminimalkan. Next. Berikutnya untuk tujuan, pertama, membangun aplikasi yang berlandaskan Streamlit menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk secara langsung mendeteksi SMS mencurigakan. Dua, menguji tingkat akurasi dan kinerja model dalam mengidentifikasi kategori normal, fraud atau penipuan, dan promo. Tiga, menyediakan sebuah solusi yang user-friendly bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap SMS penipuan, serta membantu orang mengenali dan menghindari SMS penipuan, dan juga mengurangi risiko kerugian. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang sudah kami kerjakan dalam proyek ini. Jadi, pada tahap yang pertama di sini kami mempersiapkan dataset, dan pada tahap ini kami menggunakan dataset dari SMS pribadi, dan dataset ini nantinya berupa file dalam format CSV yang berisi klasifikasi spam SMS. Kemudian tahap yang kedua, kami melakukan pre-processing, dan pada tahap ini tujuan utamanya adalah untuk mengambil data, untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks yang akan dikerjakan. Dan beberapa langkah yang kami lakukan dalam pre-processing ini adalah scaffolding, word normalization, filtering, stemming, dan juga pipeline. Kemudian tahap yang selanjutnya kami melakukan feature engineering. Dan pada tahap ini, teks yang telah diproses dan diubah menjadi fitur numerik yang dapat digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin. Dan feature engineering yang kami lakukan di sini adalah feature extraction dan juga feature selection. Di feature extraction ini kami menggunakan TF-IDF dan juga Ngram. Kemudian di feature selection ini kami menggunakan Chi-square. Kemudian selanjutnya kami masuk ke tahap modeling. Dan tahap ini adalah proses membangun model untuk memprediksi jenis SMS berdasarkan teksnya. Dan di sini, dan pada tahap modeling ini kami akan melakukan klasifikasi dan juga melakukan validasi dan evaluasi. Dan di tahap yang terakhir kami melakukan production. Jadi setelah model dikembangkan dan dievaluasi, langkah terakhir yang kami lakukan adalah mengimplementasikan model ini menjadi aplikasi nyata. Dan dalam proyek ini kami menggunakan Streamlit untuk membuat antarmuka aplikasi web yang memungkinkan pengguna untuk memprediksi SMS mereka. Menginput SMS mereka, kemudian mendapatkan prediksi apakah SMS itu promo, atau SMS penipuan, atau SMS normal. Selanjutnya adalah referensi atau publikasi acuan yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 2 referensi, yaitu internasional dan nasional. Next. Untuk dataset yang digunakan adalah dataset SMS yang berisi sebanyak 10.960 SMS dengan berbagai macam jenis, mulai dari SMS normal, SMS penipuan, dan juga SMS promo. Next. Baik, berikutnya yang pertama kita melakukan import library. Nah, library yang kita import di sini ada banyak ya, seperti Pandas, NumPy, Natural Language Toolkit atau NLTK, Regular Expression atau RE, Sastrawi, Pickle, dan juga Sklearn atau Scikit-learn ya. Next. Kemudian tahapan berikutnya kita melakukan load dataset ya. Kita meload dataset yang sudah
dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maria Cecilia. Kemudian kita melakukan pre-processing. Yang pertama kita melakukan case folding. Di sini tujuannya adalah yang pertama, mengubah setiap huruf, kata, atau kalimat menjadi huruf kecil. Kemudian yang kedua, menghapus tautan atau URL. Ketiga, menghapus semua angka. Dan yang terakhir, menghapus tiap tanda baca. Next. Berikutnya, kita melakukan word normalization. Nah, di sini yang akan dilakukan adalah mengubah kata singkatan menjadi kata normal. Nah, untuk code dan outputnya seperti ini. Next. Yang ketiga, kita melakukan filtering. Di sini kami melakukan stop word removal. Nah, hal yang akan dilakukan adalah menghapus kata-kata yang dianggap tidak penting atau terlalu umum, seperti kata di, dan, atau itu, dan lain-lain. Untuk code dan outputnya seperti ini. Next. Berikutnya, kami melakukan stemming. Nah, di sini hal yang akan dilakukan adalah mengubah setiap kata menjadi kata dasar. Untuk code dan juga outputnya seperti ini. Dan yang terakhir, kami melakukan pipeline. Di sini, kami mencoba menggabungkan semua pre-processing, diantaranya case folding, word normalization, stop word removal, dan juga stemming dalam satu fungsi. Nah, setelahnya, kami akan masukkan ke dalam kolom baru, yaitu clean_text, dan menyimpannya menjadi file CSV. Seperti itu. Dan juga untuk code dan outputnya seperti ini ya. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu feature engineering. Jadi di feature engineering ini, kami memisahkan kolom label dan juga clean text supaya memudahkan kami dalam melakukan feature engineering. Jadi untuk tahap-tahapannya, yang pertama kami memanggil kolom label untuk menjadikan itu sebagai variabel Y, dan kolom clean text untuk menjadikan itu sebagai variabel X. Kemudian di sini kami melakukan feature extraction. Kami akan melakukan feature extraction atau ekstraksi fitur dari teks menggunakan metode TF-IDF dan menyimpan vocabulary TF-IDF ke file SAV untuk digunakan lagi ke depannya. Dan berikut adalah tahap-tahap pada feature extraction dan juga outputnya. Selanjutnya kita masuk ke feature selection. Di feature selection ini kami melakukan seleksi fitur menggunakan UGC Square untuk memilih 2000 fitur terbaik yang paling relevan. Dan nantinya fitur yang terpilih berdasarkan seleksi ini akan disimpan dalam sebuah file pickle sehingga bisa digunakan kembali untuk transformasi atau pelatihan model ke depannya. Dan untuk kode dari feature selection seperti ini, dan outputnya seperti ini. Ya, tahap yang selanjutnya, kita masuk ke tahap modeling. Dan di tahap modeling ini ada tahap classification atau klasifikasi. Dan di sini, pada tahap klasifikasi, kami akan melatih model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengelompokkan teks SMS sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu 0 untuk SMS normal, 1 untuk SMS promo, dan 2 untuk SMS penipuan. Selain itu, kami akan memprediksi kategori teks baru menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, serta menyimpan model tersebut untuk digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Berikut adalah kode untuk klasifikasi. Di sini kami mencoba untuk menginput salah satu SMS, dan di sini akan ada hasil prediksinya yaitu SMS normal. Seperti itu. Selanjutnya adalah validation dan evaluation. Di sini kami mengevaluasi kinerja model yang telah dilatih dengan memanfaatkan data uji untuk memastikan bahwa model tersebut mampu menggeneralisasi dengan baik pada data yang baru. Dapat dilihat seperti itu kode dan outputnya. Next. Selanjutnya adalah tahap production. Di sini kami menampilkan hasil kerja kami atau model proyek kami dalam bentuk streamlit. Seperti ini kodenya. Next. Dan berikut adalah outputnya. Next. Baik, untuk kesimpulan, proyek ini berhasil mengembangkan aplikasi berbasis Streamlit untuk mendeteksi SMS penipuan dengan menggunakan model machine learning yang telah dilatih sebelumnya. Model yang diterapkan mampu mengkategorikan SMS ke dalam 3 kelas, yaitu normal, penipuan, dan promo. Tahapan preprocessing teks dilakukan dengan menggunakan TF-IDF Vectorizer yang memungkinkan pengambilan fitur penting dari teks SMS untuk analisis lebih lanjut. Kombinasi antara model dan antarmuka aplikasi memungkinkan pengguna mendapatkan hasil deteksi secara langsung dengan cara memasukkan teks SMS sebagai input. Next. Berikutnya, untuk saran, diharapkan pembaca dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai panduan awal untuk mengenali SMS penipuan. Namun, pengguna tetap disarankan agar tetap waspada dan memeriksa informasi yang mencurigakan secara manual atau menggunakan sumber yang terpercaya.
Bagi pembaca yang berminat untuk mengembangkan proyek ini lebih lanjut, disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kinerja model dengan menambah jumlah data pelatihan. Tujuannya adalah agar model dapat lebih tepat dalam membedakan antara kategori promo dan fraud atau penipuan yang mungkin memiliki pola teks yang serupa. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.